Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Marvel Friend dengan NPM 200659573. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan magang kampus Merdeka saya sebagai Application Developer di PT Sinergi Transformasi Digital atau Metrodata Academy. Oke, jadi profil organisasi yang pertama, PT Sinergi Transformasi Digital merupakan suatu entitas bisnis di bawah PT Mitra Integrasi Informatika yang telah menempatkan dirinya sebagai pemain kunci di dalam industri integrasi sistem dan solusi teknologi informasi di Indonesia. PT Mitra Integrasi Informatika itu sendiri merupakan bagian dari Metrodata Electronics yang memberikan fondasi kuat bagi PT Sinergi Transformasi Digital dalam hal sumber daya dan struktur organisasi. Nah, selama pelaksanaan magang, saya ditempatkan di bawah divisi Application Developer Delivery 1, yang mana divisi ini mengerjakan proyek-proyek internal dari Metrodata itu sendiri, dan secara khususnya saya ditempatkan di tim Metrodata Academy dengan role Backend Developer. Nah, tim ini mengerjakan proyek relayouting website Metrodata Academy. Nah, ada pun latar belakang dari pengerjaan proyek ini. Yang pertama, terdapat permintaan dari user untuk me-layout website Metrodata Academy lama menjadi website Metrodata Academy yang baru sehingga memiliki tampilan yang lebih segar. Nah, yang kedua, terdapat keterbatasan skalabilitas dan fleksibilitas dari website Metrodata Academy yang lama, sehingga apabila ingin melakukan penambahan fitur, maka sulit untuk dilakukan. Dan yang ketiga, terdapat performa dari website lama yang buruk. Dengan demikian, harapannya website Metrodata Academy baru memiliki tampilan yang lebih segar dan memiliki performa yang lebih baik. Nah, adanya performa website lama yang buruk ini disebabkan oleh arsitektur dari backend-nya itu sendiri yang merupakan arsitektur monolitik. Oleh karena itu, dalam proyek ini kami di backend melakukan perubahan arsitektur dari monolitik menjadi microservice yang memiliki harapannya bisa memiliki performa yang jauh lebih baik. Nah, selama pengerjaan proyek, metodologi yang digunakan adalah metodologi Scrum, sedangkan terdapat beberapa teknologi yang digunakan untuk mengimplementasi arsitektur microservice ini, di mana framework yang digunakan adalah Spring Boot dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java. Sedangkan untuk komunikasi antar service, kami menggunakan message broker yaitu Redis. Dan ada pun Eureka Server sendiri untuk melakukan registry service, yang mana di situ akan meregister service-service yang ada di Metrodata Academy Environment. Nah, untuk database-nya sendiri, kami menggunakan MySQL. Nah, pekerjaan yang saya lakukan selama magang, yang pertama adalah membuat dokumentasi teknis yang dibutuhkan seperti IRD dan diagram arsitektur, yang mana dokumentasi-dokumentasi ini pada akhirnya akan membantu saya selama mengimplementasi code ataupun mengimplementasi microservice pada backend itu sendiri. Yang kedua, pekerjaan saya adalah merancang dan mengimplementasi microservice pada backend. Yang ketiga, saya ada membuat API dengan request dan respons sesuai dengan kesepakatan dengan tim front-end. Dan yang terakhir adalah memperbaiki bug yang ada pada website lama. Perbaikan bug ini dilakukan karena website Metrodata Academy yang lama masih digunakan sembari menunggu website Metrodata Academy yang baru itu jadi. Nah, selama pengerjaan proyek ini dan selama magang ini terdapat beberapa relevansi dengan perkuliahan di Fasilkom. Yang pertama adalah mata kuliah dasar-dasar pemrograman 2, yang mana seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, proyek ini menggunakan bahasa pemrograman Java, sebagaimana yang diajarkan pada mata kuliah DDP2 ini. Dan yang kedua adalah mata kuliah struktur data algoritma. Jadi selama saya mengimplementasi service-service yang ada di website baru, saya menerapkan struktur data yang sesuai sehingga tujuan dari proyek ini tercapai, yaitu meningkatkan performa dari website. Yang ketiga, tentunya dalam membuat website terdapat banyak komunikasi dan integrasi dengan database, yang mana seringkali saya membutuhkan SQL untuk dapat berkomunikasi langsung dengan database, dan hal ini sangat relevan dengan mata kuliah basis data. Dan yang selanjutnya adalah mata kuliah arsitektur pemrograman dan aplikasi perusahaan, yang mana di sini penggunaan framework Spring Boot dan arsitektur microservice di dalam proyek ini sendiri sangat relevan, seperti yang diajarkan pada mata kuliah APAP itu sendiri. Dan yang terakhir terdapat mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi, yang mana seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, metodologi yang digunakan adalah metodologi Scrum. Jadi di sini saya bisa praktik langsung mengenai metodologi Scrum sebagaimana yang sudah diajarkan pada mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Nah, terdapat banyak sekali pelajaran yang saya peroleh selama magang ini. Di antaranya yang pertama adalah teknologi baru. Tentunya selama mengimplementasi microservice di Metrodata Academy baru ini, saya mempelajari berbagai macam teknologi baru seperti Redis sebagai message broker, Eureka Server sebagai server registry, dan masih banyak lain sebagainya. Dan yang kedua adalah microservice sendiri. Saya merasa banyak sekali skill-skill yang saya dapatkan dalam pengembangan microservice ini selama magang, yaitu saya bisa mengerti benar-benar dan mempelajari benar-benar bagaimana implementasi dan pengembangan microservice yang baik.
Dan tentunya tidak cuma hard skill, saya juga mempelajari soft skill selama pelaksanaan magang ini. Yang pertama ada skill komunikasi. Di sini saya dapat mempelajari skill komunikasi yang baik pada dunia profesional. Saya mempelajari bagaimana cara presentasi kepada manajer atau kepada lainnya yang baik dan benar. Dan tentunya tidak kalah penting yaitu saya juga mempelajari bagaimana kerjasama tim dibentuk di sini untuk menyukseskan suatu proyek yang akan berjalan dengan baik. Nah, terdapat saran dan masukan yang bisa saya berikan. Yang pertama, untuk mitra itu sendiri mungkin bisa memberikan target dan tujuan yang jelas bagi peserta, sehingga bisa memberikan arah yang pasti dan memotivasi dalam mengerjakan tugas. Dan yang kedua, untuk Fasilkom itu sendiri mungkin bisa mempublikasikan data alumni yang telah mengikuti program MPKM, sehingga dapat mempermudah peserta berikutnya untuk bertanya-tanya ataupun berkonsultasi mengenai program ataupun mitra yang mereka daftar. Dan yang terakhir untuk calon peserta, mungkin bisa mencari informasi secara detail mengenai mitra dan program secara proaktif sehingga tidak menyesal setelah diterima pada program. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.